Kecil. Kalian bentuk kecil. Tapi penerapannya
badan usaha? Benar. Apa itu badan usaha? Sebelum masuk pembahasannya, saya kasih tahu dulu. Pengertian perusahaan dengan badan usaha seringkali disamakan, padahal beda. Badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang terdiri atas seorang atau sekelompok orang yang bekerja sama dalam bidang ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan. Sekelompok orang yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan. Perusahaan adalah suatu kesatuan teknis dan tempat proses produksi barang dan jasa secara efektif dan efisien. Kesimpulan, apa bedanya badan usaha dan perusahaan? Badan usaha adalah orang tujuan untuk mendapat keuntungan. Perusahaan adalah tempat memproses suatu produk. Sekarang ciri-ciri badan usaha. Ciri-ciri badan usaha yang pertama, bertujuan mencari keuntungan. Itu namanya badan usaha. Pernah kalian menemui suatu tempat dia memiliki usaha, tapi dia tidak mencari keuntungan? Pernah kalian? Tapi mencari keuntungan. Awalnya modal sekian, contohnya 100.000. Dia mengeluarkan uang 100.000, pastinya dia ingin uang yang kembali itu lebih dari 100.000. Yang 150.000 bisa 2 kali lipat. Yang kedua, menggunakan modal dan tenaga kerja. Itu badan usaha. Badan usaha pasti butuh modal dan tenaga kerja. Kalian punya modal, tapi tenaga kerjanya tidak ada. Apakah bisa jalan? Iya. Atau kalian punya tenaga kerja banyak, tapi kalian tidak memiliki modal. Apakah bisa jalan? Iya. Sama-sama dibutuhkan. Yang ketiga, aktivitas operasional perusahaan di bawah pimpinan seorang usahawan. Masih ingat siapa itu usahawan? Wirausaha. Orang yang kalian sudah ketemu sebuah badan usaha, perusahaan yang di dalamnya perusahaan itu adalah badan usaha, pasti ada seorang pemimpin. Pasti. Good. Jenis-jenis badan usaha ada 2. Yang pertama berdasarkan lapangan usaha, yang kedua berdasarkan kepemilikan modal. Kita bahas yang pertama. Badan usaha berdasarkan lapangan usaha. Yang pertama, badan usaha ekstraktif. Badan usaha ekstraktif. Kegiatan yang mengambil hasil alam secara langsung. Contohnya pertambangan. Jadi kalau badan usaha yang bergerak di bidang ekstraktif itu mereka ngambil hasil alam tanpa mengolah, tanpa usaha menanam dan lain sebagainya. Memang sudah ada di alam tersebut. Kayak contohnya ada di bawah tanah. Contohnya apa? Perusahaan memang ada alami dari badan usaha ekstraktif. Terus yang kedua, agraris. Kegiatannya mengolah alam. Ingat, ini garis bawahnya, mengolah alam sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak. Kalau ekstraktif tadi adalah mengambil hasil alam, memang sudah ada. Kalau agraris itu mengolah. Jadi tidak langsung ada. Gimana? Caranya ada tanah, lalu ditanami benih, akhirnya tumbuh buahnya, pohon buah, sayuran dan lain sebagainya. Itu namanya agraris.
pertanian itu masuk ke agraris. Sama lagi perkebunan masuk ke agraris. Yang ketiga, industri, badan usaha industri. Kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang siap untuk dikonsumsi. Agaklah alurnya begini. Dari hasil ekstraktif, badan usaha ekstraktif nanti dikasih ke badan usaha industri. Contohnya di ekstraktif tadi, contohnya emas. Emas kan masih tidak berbentuk kan? Ya. Itu dikasih ke yang industri, badan usaha industri bisa dijadikan gelas. Itu sudah masuk pada badan usaha industri. Atau yang dari badan usaha agraris, contohnya apel, yang dari agraris ya apel, anggur, dikasih ke industri, badan usaha industri bisa menjadi jus buah, jus anggur dan lain sebagainya. Paham ya? Paham. Yang keempat, ada badan usaha perdagangan. Kegiatannya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Contohnya supermarket. Jadi kalau di perdagangan ini tugasnya cuma menjual saja, menjual kepada konsumen. Contohnya di sini apa di Terus ada juga dan lain sebagainya. Itu di badan usaha perdagangan. Yang terakhir ada badan usaha di bidang jasa. Bergerak dalam bidang pelayanan jasa tertentu kepada konsumen. Contohnya di sini dokter. Pokoknya pakai jasa. Selanjutnya kita masuk pada jenis badan usaha kedua. Badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Ada BUMN, BUMD, BUMS. Untuk dirincinya saya tontonkan video. Yaitu badan pengawasan, BUMN, BUMD, dan BUMS yang merupakan materi pada kelas 11. Seperti pada bahasa sebelumnya, badan usaha berdasarkan kepemilikannya dibagi menjadi tiga, yaitu BUMN, BUMD, dan juga BUMS. Badan usaha milik negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 Pasal 9, bentuk dari perusahaan BUMN dibagi menjadi dua, yaitu perusahaan umum dan perusahaan perseroan. BUMN, badan usaha milik negara. Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi kalau BUMN itu sebagian besar modalnya itu milik negara. Atau malah seluruh modalnya itu milik negara. Kalau yang sebagian besar itu contohnya kayak 80% milik negara dan 20% milik pribadi, milik sendiri, itu BUMN. Menurut undang-undang yang tertera di sini, perusahaan BUMN dibedakan menjadi dua. Perusahaan umum, yang kedua perusahaan perseorangan atau perseroan. Apa sih perusahaan umum itu? Apa sih perusahaan perseroan itu? Perusahaan umum atau yang biasa dikenal dengan BU adalah perusahaan milik negara yang masing-masing modalnya dimiliki oleh negara, berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, bergerak dalam bidang produksi, jasa, atau bidang ekonomi lainnya dengan
tujuan utama itu melayani kepentingan umum sekaligus mencari keuntungan. Ya, ini perusahaan umum, perusahaan milik negara yang 100% modalnya dimiliki negara. Untuk Peru, modalnya 100% dari negara. Contohnya gambar di bawahnya ini. Bis, Damri, ada pernah lihat? Pernah. Di mana? Terminal mana? Digunakan kemudian apa biasanya? Penumpang apa? Mudik. Ya, biasanya kalau sudah hampir Idul Fitri ya. Ada yang pernah naik? Naik ke tangan, mana? Yuk, sudah naik ke tangan. Ya. Jadi sudah tahu ya kalau bus Damri itu adalah termasuk BUMN yang perusahaan umum yang 100% modalnya dari negara. Contoh dari Peru sendiri yaitu ada Peru Pegadaian. Pegadaian. Satu akan berupa pegadaian. Kemudian ada Peru Damri yang bergerak di bidang transportasi darat. Ada juga Peru Beruni di bidang pencetakan uang rupiah. Ini untuk mencetak keuangan Peru logistik. Peru masih bergerak di bidang perumahan yang air bagi masyarakat di Eropa. Kemudian ada Peru Perhutani yang membawa sumber daya hutan dan di Pulau Jawa dan juga Madura. Nah, dari 6 gambar ini ada berapa gambar yang pernah kalian lihat atau pernah kalian lihat secara langsung di dunia nyata, bukan lewat online, HP, bulog, itu contoh dari Peru ya. Berarti sudah tahu kalian ya? Perusahaan perseroan atau persero adalah perusahaan negara yang modal atau sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah. Dalam kata lain, yaitu sebagian besar modal yang dimiliki oleh pemerintah. Persero bergerak di bidang produksi dan juga memperoleh keuntungan atau laba. Persero. Contoh dari perusahaan Persero. Tadi itu minimal modalnya yang dari negara itu adalah 51%. Minimalnya. Jadi kalau sudah di bawah 51%, 50% atau seterusnya itu bukan termasuk BUMN. Bukan perusahaan perseroan. Minimalnya itu 51% ke atas. Itu persero. Kalau yang 100% tadi apa? Perusahaan umum. perseroan adalah PT PLN, Pertamina, Bank BNI, Bank BRI, Pelindo, Telkom Indonesia, PT Pos Indonesia, PT Kereta Api Indonesia, dan PT Angkatan Steel. Dari 10 gambar ini ada berapa gambar yang pernah kalian lihat secara langsung? BRI 2, Pertamina, Telkom Indonesia, Kereta Api, Pos. Jadi ada 7 ya, yang lainnya tidak ya. Ini sama biasa juga. Belum pernah lihat. Coba lihat. Jadi, dapat kita simpulkan perbedaan dari Peru dan juga persero. Yang pertama pada modal. Jika Peru sepenuhnya milik negara, jika persero utangnya minimal 51% milik negara, sedangkan sisanya dapat dimiliki oleh swasta nasional atau komersil. Pada tujuan, Peru memiliki tujuan menyediakan pelayanan publik, sedangkan persero tujuan utama mencari keuntungan. Pada
melayani bidang jasa yang vital bagi masyarakat, sedangkan persero bisa berbagi usaha secara luas. Untuk status kepegawaian, Perum pegawainya memiliki status sebagai pegawai perusahaan negara, sedangkan persero sebagai pegawai swasta. Sini jelas ya perbedaannya ya. Kalau Perum di bidang modal, contohnya barusan sudah disebutkan. Contoh pertama di bidang modal, sepenuhnya milik negara, 100% milik negara. Kalau persero modalnya minimal, ingat minimal 51% milik negara. Bisa dimiliki swasta nasional atau asing. Itu di bidang modal. Badan usaha milik daerah (BUMD) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang mendukung bagi kebutuhan hajat hidup masyarakat sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Adapun contoh badan usaha milik daerah yang ada di daerah Kalimantan Barat adalah yang pertama PT Jam Kedendal, yang merupakan kegiatan usaha di bidang penjaminan kredit usaha bagi usaha kecil menengah dan lokasi atau UMKM. PT Bangkalan bergerak di bidang jasa keuangan berupa bank, perusahaan usaha provinsi Kalimantan Barat. Kemudian pada badan usaha milik daerah terdapat pilihan tentang peristiwa. Ya, kalau BUMD badan usaha milik daerah, tadi di bawahnya BUMN yang perusahaan persero. Minimalnya tadi kan milik negara atau modal dari negara itu 51%. Di bawahnya 51%, 50%, 49% modal dari negara sekian. Berarti itu sudah masuk pada perusahaan BUMD. Jadi separuhnya sudah, separuhnya lebih sedikit. Itu BUMD. Contoh-contohnya seperti gambar berikut. Mungkin tidak pernah lihat ya kalian ya. Intinya kan bedanya BUMD sama BUMN? Badan usaha milik swasta. Di Indonesia terdapat beragam jenis badan usaha milik swasta. Kesemuanya mempunyai peranan yang cukup penting dalam perekonomian Indonesia. Badan usaha ini seluruhnya dimiliki oleh pihak swasta, baik secara perorangan maupun persekutuan. Yang terakhir adalah BUMS. Kalau BUMS ini seluruh modalnya itu dimiliki oleh pihak swasta, baik perseorangan ataupun persekutuan. Jadi kalau BUMN itu mayoritas punya negara, kalau BUMN itu separuh milik negara dan separuh milik swasta. BUMN itu seluruhnya modalnya dari pihak swasta. Bentuk badan usaha milik swasta yang pertama adalah badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan adalah suatu bentuk badan usaha yang hanya didirikan oleh satu orang. Modalnya juga dari satu orang yang sekaligus memimpin dan bertanggung jawab atas segala pekerjaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, ada firma. Firma adalah persekutuan orang atau lebih untuk Yang barusan yang pertama dan bentuk dari BUMS ada badan usaha perseorangan. Jadi kalau BUMS yang perseorangan itu modalnya cuma dari satu orang. Menjalankan satu orang. Itu BUMS yang perseorangan. Terus ada yang kedua, yang firma. mendirikan dan menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama, dan masing-masing sekutu atau anggota memiliki tanggung jawab yang sama terhadap perusahaan. Yang kedua adalah firma. Firma
modal. Ada 3 orang, maka yang menjalankan juga 3 orang. Itu yang badan usaha firma. Akhirnya bersekutu tidak dapat sehingga tidak ada pemisahan antara kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi atau pribadi. Apabila perusahaan menderita kerugian, maka seluruh kekayaan pribadi dapat dijaminkan untuk menutup kerugian firma. Bentuk yang ketiga adalah persekutuan komanditer atau yang kita biasa kenal dengan CV, adalah persekutuan 2 orang atau lebih untuk mendirikan usaha di mana satu atau beberapa orang sebagai sekutu yang hanya menjalankan modal dan sekutu lainnya menjalankan perusahaan. Yang ketiga, bentuk BUMS yang ketiga persekutuan komanditer atau biasa kalian lihat di buku-buku ini, pernah kan? Nah, persekutuan 2 orang atau lebih untuk mendirikan usaha di mana satu atau beberapa orang sebagai sekutu yang hanya menyerahkan modal dan sekutu lainnya yang menjalankan perusahaan. Kalau firma tadi kan yang ngasih modal sekaligus menjalankan. Kalau di komanditer ini dia ngasih modal, tapi yang menjalankan tidak semua orang yang ngasih modal. Misalnya ada 5 orang ngasih modal, 50 juta semua 5 orang ini, tapi yang menjalankan cuma 2 orang. Ikut contoh-contoh BUMS. Nama Indofood. Samsung dan Apple yang bekerja di bidang teknologi, Indosat dan Tri yang bergerak di bidang jasa pelayanan telekomunikasi, ada JNE Express yang bergerak di bidang penyaluran barang, kemudian ada OWCA yang bergerak di bidang jasa pengiriman. Di sini ada Indofood. Pernah kalian mengkonsumsi atau menggunakan barang Indofood? Pernah. Mie goreng, terus Florina, Ilku, susu, Indomil, terus Nutella, lagi Romina, susu apa? Susu SGM. Ada potato, ya ada susu dan persirupan dan juga kecap. Ya kan, Samsung. Ada yang pengguna Samsung. Ada pengguna elektronik Samsung kalangan. Apa saja pokok Samsung? Laptop, HP, headset dan lain sebagainya. Ada 3, 4, 5 pengguna Samsung. Yang lainnya apa? Yamaha, kakak pengguna Yamaha. Bapak. Kalian kalau sudah di rumah saya pakai? Tidak. Bohong, tidak bohong. Tidak. Kalian? Orang-orang sekitar. Bapaknya kalian? Iya. Kalian? Iya. JNE, undangan? Iya. Mager keluar akhirnya. Dan yang terakhir Indosat. Apa pengguna? Banyak ya. Beberapa kata. Ya, selesai videonya. Sekarang masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya, perusahaan adalah suatu tempat dengan tempat mengelola dan menghasilkan barang maupun jasa.
Apa sih kekurangan badan usaha bersero? Apa sih kekurangan badan usaha bersero? Bersero. Kalau bersero tadi adalah badan usaha yang bergerak cuma oleh satu orang. Tanggung jawabnya orang tersebut, pimpinan tersebut tidak terbatas. Apa maksudnya? Tidak ada yang tentu karena dia sendirian. Yang kayak kurang modal, gimana caranya dia dapat modal? Dia hasil sendiri atau dia mengalami kerugian, gimana cara nanggungnya atau menutupi kerugian? Dengan uang pribadi. Kekurangan dari itu. Lanjut, yang kedua. Apa salah satu kelebihan perusahaan? Kelebihan perusahaan umum. Kalau perusahaan umum itu biasanya menangani usaha-usaha yang kecil. Contohnya Perum tadi ada Damri, ya kan itu tidak tertentu kan, dia harus pejabat yang naik atau dia harus guru yang naik, semuanya boleh naik. Bagi masyarakat jauh-jauh udah mungkin naik sepeda, kan yang mungkin tidak punya mobil pastinya sangat penting untuk Damri atau untuk naik Damri itu untuk nyampe pada tujuan. Apa ciri-ciri perusahaan umum? Kalau ciri-ciri perusahaan umum itu jelas. Ambil contoh dari Damri. Dia melayani kepentingan umum. Jadinya tidak musuh. Tidak mungkin kalian pernah Damri ya, kita panggilannya kan Damri tadi yang pernah kalian lihat. Contohnya kayak Damri, pernah kalian lihat Damri itu cuma bilang, ayo para pejabat saja yang boleh naik, ada gitu? Tidak. Juga boleh naik. Atau pegadaian, masa iya pegadaian cuma mau melayani orang-orang yang kaya? Tidak. Semuanya bisa pergi ke pegadaian. Ada banyak lagi? Paham ya? Karena pembahasan kita sudah selesai, sekarang refreshing otak dulu. Biar untuk jam selanjutnya kalian tidak ngantuk. Semoga pelajaran ini jadi tambahan ilmu yang bermanfaat